Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdurrahman dengan NIM 3212191016. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaatan limbah yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Nah, untuk tema yang saya ambil yaitu limbah daripada bungkus minyak goreng ya, yang akan saya olah menjadi bentuk tas atau goodie bag. Kemudian untuk tugas ini yaitu untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester ya, mata kuliah teknologi pengolahan limbah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yeni Febriani Yun. Oke, kita mulai saja. Nah, kita sebelum masuk ke proses pembuatannya, kita pendahuluan terlebih dahulu, yang mana apa sih pengertian daripada limbah itu sendiri ya. Limbah itu ya, limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, limbah dapat berupa sampah, air kakus atau black water, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. Nah, kemudian limbah padat lebih dikenal sebagai sampah ya, yang sering kali kita tidak dikehendaki oleh kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Kemudian bila ditinjau secara kimiawi, maka limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif manakala eh, terutama terhadap lingkungan eh, dan bagi kesehatan manusia. Sehingga perlu dilakukannya penanganan terhadap limbah tersebut dengan tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah itu sendiri. Oke, kemudian, nah di sini ada limbah plastik ya, limbah plastik atau yang limbah padat, sampah plastik ya, sampah plastik yaitu merupakan semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia yang tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Salah satu contohnya kan plastik kresek ya, plastik kresek kita sering jumpai di lingkungan kita yang salah satunya memang benar untuk kemasan, kemasan untuk barang atau bahkan makanan gitu kan, frozen food atau dan lain sebagainya. Semua pengemasan atau dibungkus oleh berbahan plastik ya, yang otomatis ya, sudah kita ketahui bahwa jumlah limbah plastik semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Pasalnya limbah plastik ini bukan hanya ada di daratan saja, melainkan di lautan. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa eh, limbah plastik itu sudah jamur ya di mana-mana, baik dari daratan maupun di lautan gitu. Jadi kita harus senantiasa menjaga lingkungan dengan sedini mungkin, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Atau kita harus mempunyai inovasi yang mana bagaimana caranya kita bisa mengolah atau bahkan memanfaatkan kembali si limbah tersebut menjadi barang berguna ya, atau barang bermanfaat yang nantinya bisa menambah nilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Nah, di sini untuk pemanfaatan limbah plastik ya. Nah, salah satu pemanfaatan limbah plastik yaitu dengan cara mengubah ya. Nah, jadi mengubah limbah tersebut menjadi produk atau barang yang bisa digunakan kembali. Nah, di sini saya
merubah menjadi tas ya, tas goodie bag dengan memanfaatkan limbah plastik minyak goreng. Nah, kita tahu semua bahwa plastik minyak goreng kemasan ya atau refill dia memiliki daya tahan plastik yang tebal ya, kuat ya. Sehingga saya putuskan untuk mengubahnya limbah plastik bekas minyak goreng menjadi sebuah tas atau goodie bag yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Bisa salah satunya untuk berbelanja atau membawa barang gitu. Selain daripada ramah lingkungan juga menjadi mungkin bisa jadi trendsetter tersendiri ya. Karena memang dibuatnya daripada sisa-sisa limbah plastik. Kemudian, nah di sini juga selain bisa ramah lingkungan ya, karena kita menggunakan kembali, juga bisa membantu untuk mengurangi sampah plastik dan hasil daripada produk tersebut bisa dikomersilkan. Nah, di dalam nantinya ketika sudah diproduksi secara skala besar, mungkin bisa dikomersikan atau diberdayakan menjadi nilai jual yang sangat ekonomis. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses bagaimana sih cara proses pembuatan tas tersebut ya dari bungkus plastik minyak goreng. Yang kita lihat dari alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Dan dari alat-alatnya kita menggunakan gunting ya, penggaris, alat tulis dan mesin jahit ya. Nah, ini saya rasa ini alat-alat lumrah ya atau umum kita jumpai di sekitar kita. Kemudian untuk bahannya itu sendiri, saya mengumpulkan 4 kemasan plastik minyak goreng ya, mohon maaf ini tipe minyak goreng ukuran 2 liter sebanyak 4 ya. Kemudian kain bisban ya. Kain bisban tuh kain yang untuk nantinya dipakai untuk di pinggir-pinggir. Baik itu dari baju biasanya atau tas ya, itu yang buat merapihkan gitu sisa-sisa jahitan. Saya memerlukan kain bisbannya ada dua ya, dua ukuran. Yang pertama dengan panjang 50 cm dan lebar 3 cm. Kemudian yang panjang 100 cm dan dengan lebar 2 cm. Kemudian perekat secukupnya ya. Dan terakhir benang ya, karena nanti akan ada proses penjahitan. Oke, selanjutnya, nah di sini proses atau tahapan-tahapan pembuatan atau pengolahan si limbah plastik minyak goreng tersebut menjadi sebuah produk yaitu tas atau goodie bag ya. Yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu ya plastik dari noda, kotoran atau bekas-bekas minyak jelas. Untuk membersihkannya biasanya menggunakan kertas atau tisu ya. Namun jika sulit kita bisa merendamnya dengan air hangat atau bisa dicuci dengan sabun untuk menghilangkan sisa-sisa sabunnya, sisa-sisa minyaknya ya. Kemudian yang kedua yaitu gunting dua buah kemasan dengan ukuran yang diinginkan ya. Sesuai kebutuhan saja kalau ini apabila tasnya akan ukuran besar ya disesuaikan, kalau yang kecil disesuaikan juga. Kalau untuk yang saya buat ini seukuran goodie bag ya, goodie bag pada umumnya, jadi yang standar saja. Kemudian usahakan potongan kedua kemasan plastik memiliki ukuran yang sama. Nah, untuk pada proses pemotongannya harus dilakukan dengan ukuran yang sama. Kenapa? Ya biar pada saat disatukan nanti si jahitan-jahitan akan terlihat rapi ya dan sama bentuk tasnya itu lebih bagus ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu gunting dua kemasan yang lain ya. Yang tadi kan ini baru dua kemasan yang digunting. Kemudian dua kemasan yang lain itu untuk sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk sisi kiri dan sisi kanan si tas tersebut gitu ya. Menjadi dua bagian. Lebarnya kurang lebih saya ukur 15 cm ya untuk lebarnya. Kemudian yang keempat yaitu pasang dan jahit perekat. Nah,
pasang dan jahit perekat dengan menggunakan mesin jahit. Nah, kenapa menggunakan mesin jahit? Ya karena supaya lebih kuat ya, nanti kualitas si tasnya supaya lebih kuat dibandingkan dengan kita menjahitnya secara manual ya atau pakai tangan gitu. Terus kemudian pada bagian dalam masing-masing sisi depan dan belakang. Nah ini yang dijahit itu bagian dalam masing-masing sisi depan dan di belakangnya seperti itu. Kemudian yang kelima pasangkan dan jahit bisban yang tadi ya yang lebar 3 cm terlebih dahulu pada bagian permukaan plastik. Nah, yaitu pada sisi depan dan belakang sebagai tali tas gitu ya. Sebagai talinya atau tentengannya itu gitu. Kita jahitkan di tas yang sudah dijahit sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu pasang dan jahit bispan pada sisi atas lembar kemasan plastik. Lakukan langkah ini pada kemasan plastik untuk sisi depan dan belakang. Ya. Jadi yang bisban yang selanjutnya tadi yang 2 cm tadi dipasangkan di sisi-sisi bagian tas karena kan itu untuk meningkatkan atau memperlihatkan supaya si tasnya lebih rapi kan karena kan bekas-bekas potongan-potongan dikhawatirkan ada yang tidak sesuai. Jadi kita tutup dengan kain bisban tersebut di semua sisi ya, depan, belakang, atas, bawah, sehingga akan terlihat lebih bagus ya atau lebih estetik. Kemudian yang ketujuh yaitu sambungkan. Nah, sambungkan dari kedua kemasan plastik yang sudah dipotong tadi, kurang lebih berukuran 15 cm ya yang tadi untuk sisi kiri dan kanannya, sehingga membentuk lembaran yang panjang. Nah, kemudian yang kedelapan ya, atau yang terakhir, nah hubungkan dan jahit menggunakan mesin jahit tadi. Jadi yang setelah kita buat istilahnya jaring-jaring ya, kalau ini jaring-jaring, kita sambungkan semuanya kan jahit menggunakan mesin jahit pada bagian yang berbentuk lembaran panjang dengan lembaran plastik untuk sisi depan dan belakang. Kemudian pasang bisban pada seluruh tepinya. Nah, jadi setelah terbentuk seperti jaring-jaring tasnya jadi langsung dijahitkan sehingga membentuk suatu kemasan tas ya. Dan terakhir dipasangkan kain bisban tadi untuk merapihkan ya di sisi-sisi tasnya seperti itu. Oke. Nah, berikut hasil produknya ya. Hasil produknya dari tahapan-tahapan pengolahan limbah plastik minyak goreng yang saya manfaatkan menjadi sebuah produk yaitu sebuah tas atau goodie bag yang mana nantinya bisa dipergunakan kembali atau dimanfaatkan kembali baik secara mandiri maupun kalau misalkan bisa diproduksi skala besar bisa dikomersilkan ya atau dijual kembali sehingga akan meningkatkan produk perekonomian di masyarakat. Jadi selain daripada kita mengurangi limbah plastik di lingkungan kita, juga kita bisa meningkatkan roda perekonomian kita dengan cara menjual tas ini atau dikomersilkan ya sehingga perputaran roda ekonomi di lingkungan juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya presentasi atau paparan mengenai tugas saya ya, yaitu pemanfaatan limbah plastik atau pemanfaatan limbah dengan dijadikan menjadi diproses menjadi produk yang bermanfaat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi penyampaian materi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.